Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mengulas materi fikih muamalah yang diampu oleh Ibu Eva Fadilah SHMH dengan materi Al-Ariyah yang disampaikan oleh kelompok 2 yaitu Dea Hirianti, Supriyatna, dan Hamidah Fitri Harnum. Pengertian Al-Ariyah menurut bahasa yaitu pinjaman, dan menurut istilah, Ariyah ialah pinjaman yang memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Apabila digantikan dengan sesuatu atau bisa disebut ada imbalannya, maka tidak dapat dikatakan ariyah. Adapun rukun al-ariyah yaitu pertama, orang yang meminjamkan atau mu'ir, kedua, peminjam atau musta'ir, ketiga, barang yang dipinjam atau mu'ar, dan yang keempat yaitu sigot atau ungkapan ijab kabul serta serah terima seperti bentuk ungkapan pinjam-meminjam baik secara lisan maupun tertulis. Proses pinjam-meminjam ini ialah salah satu jalan alternatif ketika seseorang sedang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara kontan. Selanjutnya, materi tentang riba yang disampaikan oleh kelompok 3 yaitu Syalasa Aulia, Mirja Az-Zahra, dan Muhammad Gufron Muzaki. Yang pertama, pengertian riba. Secara linguistik, menurut orang Arab, sebelum datangnya Islam, riba adalah bertambah atau berkembang. Bisa diartikan juga meninggi, begitu pula dengan luka, tanah, dan harta yang apabila bertambah, dapat dikatakan riba. Sebagian ahli fikih menyebutkan, riba adalah sistem pertukaran yang nilai kesamaan yang ditukar tidak diketahui dalam timbangan syariat ketika terjadi transaksi dengan menangguhkan salah satu yang ditukar atau keduanya. Dasar hukum riba terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berarti sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas dan tegas bahwasannya riba itu hukumnya haram. Adapun sejarah riba yang pertama dikenal pada masa peradaban di Mesir, peradaban Sumeria, Babilonia, dan Asyuria di Irak, dan peradaban Ibrani Yahudi. Yang kedua, kemudian umat Yahudi memperkenalkan riba kepada bangsa Arab di semenanjung Arabia, tepatnya di kota Thaif dan Yasrib yang dikenal dengan Madinah. Kemudian dari kota Thaif praktik riba menjalar ke kota Mekah dan dipraktikkan oleh para bangsawan kaum Quraisy. Selanjutnya macam-macam riba yaitu ada 4. Pertama, riba nasi'ah atau penundaan. Kedua, riba fadl atau penambahan. Ketiga, riba qard. Dan yang keempat, riba jahiliyah. Solusi untuk mengatasi riba diantaranya yang pertama, mengubah riba menjadi akad kredit. Kedua, mengubah riba menjadi akad bagi hasil. Yang ketiga, mengubah riba menjadi gadai. Dan yang keempat, mengubah riba menjadi sedekah. Selanjutnya, materi tentang hiyar yang disampaikan oleh kelompok 4 yaitu Nur Hasana, Fajar Ramadan, Huzaimi, dan Clara Fernanda. Pertama, membahas pengertian hiyar. Secara bahasa, hiyar yaitu dari akar kata khoro yakhiru khairon wa hiyarotan, yang sinonimnya yaitu a'tohu ma huwa khairillah, yang artinya memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya. Sedangkan menurut istilah, hiyar yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dasar hukum hiyar yaitu terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Haris, yang artinya dari Abdullah bin Al-Haris ia berkata, saya mendengar Hakim dan Hizam radhiyallahu an dari Nabi SAW. Beliau bersabda, penjual dan pembeli boleh melakukan hiyar selama mereka berdua belum berpisah. Dan apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka. Dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun macam-macam hiyar yaitu pertama, hiyar majlis, kedua, hiyar syarat, ketiga, hiyar aib, keempat, hiyar ru'yah, kelima, hiyar al-wasfi, keenam, hiyar naqd, ketujuh yaitu hiyar ta'ayin. Adapun tujuan hiyar yaitu terjadinya interaksi antara jual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu dengan adanya hiyar atau memilih dengan tujuan agar antara penjual dan pembeli tidak terjadi sengketa apabila terdapat masalah dalam transaksi jual beli di kemudian hari. Karena sejatinya jual beli berdasarkan pada suka sama suka dan kerelaan antar penjual dan pembeli.